Hai guys, pernah gak sih kalian ngerasa bingung kenapa kadang kita tiba-tiba senang, sedih, atau bahkan marah tanpa alasan yang jelas? Nah, sebenarnya semua itu ada hubungannya sama psikologi loh. Tapi apa sih sebenarnya psikologi itu? Mungkin buat yang belum tahu, psikologi itu bukan cuma soal ngobrol sama psikolog atau curhat, tapi lebih dalam dari itu. Yuk kita bahas bareng-bareng tentang serunya dunia psikolog dan gimana dia ngebantu kita ngerti lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain. Sekarang kan kata psikolog kan makin sering kita dengar ya, tapi banyak yang salah kaprah. Ada yang mikir psikolog itu bisa baca pikiran atau cenayang. Terus ada juga yang nganggep yang datang ke psikolog itu orang gila doang. Bahkan ada yang nyamain sama ilmu dukun. Padahal semua itu salah. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche artinya jiwa, dan logos artinya ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi itu ilmu yang mempelajari jiwa. Awalnya, psikologi dianggap terlalu abstrak karena jiwa tuh nggak bisa dilihat atau diukur langsung. Tapi J.B. Watson lewat artikelnya Psychology as the Behaviorist Views mengubah pengertian psikologi jadi ilmu yang mempelajari perilaku karena perilaku bisa diamati dan diukur. Lebih jelas kan? Berikutnya, ada beberapa pengertian psikologi dari beberapa ahli agar kita semakin paham akan apa sih psikologi itu. Ahli yang pertama ada Singgi Dirga Gunarsa, yaitu berfokus ke tingkah laku manusia. Yang kedua ada Aristoteles, yaitu fokus ke jiwa dan prosesnya. Yang ketiga ada J.B. Watson, yaitu berfokus ke perilaku yang bisa diamati. Dan yang terakhir ada Wilhelm Wundt, yaitu berfokus ke pengalaman internal manusia, seperti perasaan dan pikiran. Setelah kita bahas pengertian psikologi dari berbagai ahli, sekarang saatnya kita intip sejarah singkatnya. Jadi, psikologi itu sudah ada sejak zaman kuno loh. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles udah mulai mikirin tentang jiwa dan perilaku manusia. Mereka bertanya-tanya, apa sih sebenarnya jiwa itu? Dan gimana sih jiwa memengaruhi tingkah laku kita? Perkembangan ilmu psikologi dibagi menjadi 3 periode utama. Yang pertama, masa Yunani kuno. Psikologi muncul sebagai bagian dari ilmu filsafat, dengan tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Mereka membahas jiwa dan perilaku manusia. Yang kedua, pasca Renaissance. Pada zaman pencerahan, yaitu akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18, banyak pemikir dan ilmuwan mulai mengembangkan ide-ide baru yang lebih rasional. Yang ketiga, saat akhir abad ke-19, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879, yang menjadikan psikologi sebagai disiplin ilmu mandiri. Selanjutnya, cabang-cabang psikologi. Setelah Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama, psikologi mulai berkembang pesat dan muncul berbagai cabang. Kenapa banyak? Karena perilaku manusia itu kompleks. Yuk simak beberapa cabang psikologi yang populer. Yang pertama, psikologi klinis. Nah, ini fokusnya di kesehatan mental, membantu orang dengan masalah seperti depresi dan kecemasan lewat terapi dan konseling. Yang kedua, psikologi pendidikan. Membantu pelajar untuk belajar lebih efektif, membahas cara belajar dan juga perkembangan anak. Yang ketiga, psikologi industri dan organisasi atau PIO. Berfokus di dunia kerja, membantu perusahaan dan karyawan agar lebih produktif. Setelah kita bahas tentang cabang-cabang psikologi, sekarang yuk kita ngomongin aplikasi psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena psikologi bukan cuma teori yang ada di buku, tapi bisa banget kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari. Di bidang pendidikan, psikologi membantu bikin cara mengajar yang lebih menarik supaya murid gampang paham dan lebih bersemangat, menyusun kurikulum yang sesuai dengan kemampuan siswa, dan mendukung komunikasi antara guru dan murid. Nah, untuk di dunia kerja, psikolog berperan penting dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, melatih karyawan agar lebih terampil, serta menilai hasil kerja secara adil. Mereka juga bantu atasan dalam memimpin dengan baik supaya karyawan betah dan senang bekerja. Terakhir, ada psikologi klinis yang fokusnya pada orang yang punya masalah kejiwaan. Mereka melakukan konseling pribadi, terapi kelompok, dan konseling keluarga, sambil mengajarkan cara mengatasi stres dan memberi saran untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Jadi, jelas banget kan, psikologi ada di mana-mana dan sangat berguna. Psikologi bukan cuma ngomongin soal perasaan baper doang guys. Ini ilmu yang keren banget buat ngebongkar misteri di balik otak dan tingkah laku manusia. Dari cara kita mikir, ngerasain, sampai ngambil keputusan, semua ada penjelasan ilmiahnya.
Nah, dari penjelasan tadi, ngeh kan kenapa psikologi itu penting? Kita bisa kenali diri sendiri, jago ngelola emosi, juga bikin hubungan makin asik. Intinya, psikologi itu kayak peta jalan buat hidup kita. Dengan peta ini, kita bakal lebih gampang ngeluarin potensi terbaik dan hadapin segala tantangan hidup. Thanks for watching guys. Kalau ada pendapat atau pengalaman tentang psikologi, drop di kolom komentar ya. Kita pengen banget dengar dari kalian. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di lain hari.